bahwa setiap prajurit yang bermain-main politik, setiap prajurit yang melanggar netralitas akan ditindak secara tegas. Kita langsung menanam jagung bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Saya yakin betul Pak Kasat pasti juga mendengar ataupun membaca narasi mengenai ketakutan publik digunakannya alat-alat negara, TNI termasuk Polri, untuk memenangkan paslon tertentu. Alasan yang paling enak kalau tidak berhasil merekrut massa apa? Intervensi TNI Polri. Kecurangan. Mau menjanjikan apa? Mau ngancam sekarang. Mana berani kita ngancam orang? Ada bawahan atau prajurit yang mengambil bagian dalam upaya pemenangan paslon tertentu misalnya. Apa tindakan yang akan diambil oleh Pak Kasat? Komisi Pemilihan Umum akan menyelenggarakan debat keempat Pilpres 2024 Minggu 21 Januari 2024. Debat yang jadi debat kedua bagi calon wakil presiden itu akan membahas topik energi, sumber daya alam, pangan pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat dan desa. Terkait lingkungan hidup, program food estate atau lumbung pangan yang digadang-gadang pemerintah jadi jaminan ketahanan pangan RI kembali jadi sorotan. Proyek ini berulang kali jadi topik perdebatan, terutama sejak dimulainya ajang kontestasi pemilu 2024. Diketahui food estate merupakan proyek strategis nasional atau PSN tahun 2020-2024. Proyek dirancang pemerintah sebagai antisipasi krisis pangan akibat pandemi COVID-19 dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam pelaksanaannya, proyek food estate akan melibatkan sejumlah kementerian dan untuk 2024 akan menguras anggaran lebih dari 100 triliun rupiah. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak diperhadapkan pada sejumlah tantangan besar ini. Apalagi tantangan ini harus diembannya di tahun politik, tahun 2024. Saya Abraham Silaban, saya hadir di Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akan mewawancari beliau secara mendalam dan komprehensif mengenai upaya-upaya yang dilakukannya dalam mengemban jabatannya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat mengatasi berbagai ancaman ketahanan pangan, ancaman stunting, krisis air bersih, dan lain sebagainya, termasuk saya akan mendalami bagaimana upaya beliau untuk memastikan TNI Polri netral di tahun pemilu, tahun 2024. Di Desa Ciemas, Kabupaten Sukabumi inilah TNI Angkatan Darat memanfaatkan lahan tidur milik PT PN seluas 980 hektar untuk dijadikan proyek food estate. Di sini, masyarakat bersama TNI Angkatan Darat menanami palawija, hortikultura, padi, dan tanaman buah hingga mengembangkan peternakan sapi dan ayam. Dengan adanya program food estate ini, ke depan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan gizi masyarakat terjaga dengan baik. Ini luar biasa ya Jenderal ya. Ini memang sebagai proyek ketahanan pangan yang harus terus dijalankan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Ya, jadi awalnya ini sebenarnya kita mau buat pilot project. Oke. Jadi kita mulai dengan mencoba koordinasi kanan kiri ini. Ini kita hampir 1,5 tahun ini baru bisa berjalan. Sekarang sudah mulai terlihat lah. Mudah-mudahan ini bisa jadi pilot project untuk seluruh daerah. Sekarang kita mau lihat peternakan ya, Pak. Silakan Pak. Sobat, kita langsung menanam jagung bersama dengan Kepala Staf
TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak. Ini adalah upaya untuk memastikan komoditas pertanian di Cimas, Sukabumi, Jawa Barat menjadi proyek prioritas yang harus dikerjakan. Oke. Aduh. Jagung sebagai komoditas pertanian yang dianggap cocok dengan iklim dan kontur wilayah di Cimas, Sukabumi, Jawa Barat, ditanami bibitnya saat ini. Dan kita coba tanya kepada warga ya, barangkali bisa memberikan kepada kita respon tanggapan mengenai proyek ketahanan pangan yang sedang berjalan saat ini. Halo Pak, lagi apa Pak? Kita lihat ada warga yang sedang menanam jagung. Lagi tanam jagung ya Pak ya? Wah. Gimana Pak, tanam jagungnya Pak? Apa? Semangat Pak. Semangat. Tapi senang lah ya Pak sekarang ya Pak? Senang. Senang Pak? Iya. Kalau tidak senang nggak kerja. Iya. Tapi jagung ini sendiri memang komoditas pertanian yang jadi unggulan di sini ya Pak? Iya. Jagung semua di sini Pak? Iya. Enggak, sama singkong. Singkong juga? Iya, singkong. Oke, jagung dan singkong ya Pak? Iya. Ada cabai juga kan? Dengar, Ada, Pak? ada. Oke Pak. Terima kasih ya Pak ya. Iya, Bapak iya. warga sini ya Pak? Iya. Dengan Pak siapa namanya? Parli. Pak Parli. Iya. Terima kasih ya Pak Parli. Iya, Terima iya. kasih Pak. Embung geomembran ya Pak. Ini embung yang dipersiapkan untuk memastikan irigasi dan pengairan di wilayah Cimas ini berjalan dengan baik sehingga memastikan bahwa tanaman-tanaman, produk-produk pertanian di sini tidak kekurangan air. Berarti ini selang yang menghubungkan? Enggak, cuma bikin satu kita. Oh, bikin satu ya. Cuma dari sungai itu jalan terus dia. Terus. Oke, jadi pengairan ini harus dilakukan ya Jenderal ya? Banyak, ada yang dari sumur, mana sumurnya mana? Sumur ada. Yang ini dari mana nih? Ini dari sungai. 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 Pakai apa? Di dalam juga. Oh. Oke, Ini kan ada berapa nih? Ini ada 3 sumber, mohon izin. 3 sumber. Yang tengah itu dari pompa hidran. Ya. Kemudian yang kiri itu sumur gali yang di bawah gudang. Kemudian yang sebelah sini dari sumur gali yang di sana. Sumur gali. Siap. Sumur gali. Sumur gali. Kami menggunakan pompa Ya, pendorong. yang jalan yang itu aja, itu gratis soalnya. Siap. Nah, kita harus apresiasi Siap. karena beliau ini paham sekali air sampai disebut Jenderal Air di NTT. Aduh, terpaksa. Ya kalau di NTT kalau ada Jenderal Maruli datang ada istilah sumber air sudah kami. Kata mereka Kata itu. mereka sumber air. Iya. Bahan Asiabi, Pak. Kalau bicara soal ancaman ketahanan pangan Jenderal ya, pasti ada kaitannya kemudian kita bicara stunting di sana, Ya. kebutuhan gizi anak dan lain sebagainya. Karena bicara soal pasokan kan di sana ya Jenderal. Menurut Jenderal, mengapa begitu penting seorang prajurit melakukan tugasnya dan perannya mengambil bagian di dalam proyek ketahanan pangan ini dan utamanya untuk kemudian menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik, spesifik ya, mengentaskan urusan stunting, Jenderal. Memang kalau saya sih berpikir sederhana saja. Jadi masyarakat ini perlu kehadiran pemerintah. Jadi kalau sudah, dulu saya membuat air-air di daerah itu saya tulis semua, negara hadir untuk rakyat. Oke. Saya akan mewawancarai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak. Terima kasih sudah menerima kami. Jenderal, Pak Kasat, sehat Pak Kasat? Sehat, sehat. Ya, kita melihat betapa seriusnya kemudian prajurit
untuk memastikan tantangan ancaman ketahanan pangan itu bisa diatasi. Dan di titik lokasi kita tadi bersama-sama di sana, ada berbagai persiapan, ada berbagai upaya yang sudah dilakukan, termasuk upaya penanaman dan penghijauan lain sebagainya. Bisa Jenderal sedikit cerita soal ini? Ya, sebetulnya ini kebetulan daerah latihan Kostrad waktu itu di sini. Oke. Kami punya lahan sekitar 700 hektar di sini. Saya kira saya punya anggota di sini, kita cobalah untuk membuat hal-hal yang untuk mendukung program pemerintah untuk ketahanan pangan. Dalam proses perjalanan itu saya ada ketemu orang PTPN 8 yang punya lahan di sini yang ditawarkan untuk kita kerjakan untuk ketahanan pangan. Gitu. Ya memang pada saat itu kita juga berpikir mau mulainya bagaimana juga mungkin sangat terbatas dulu. Karena banyak sekali tantangannya Jenderal ya. Banyak sekali tantangannya Iya. ternyata. Masalah air lah, Betul. masalah kualitas tanahnya, pupuknya kita suka cari bagaimana dan lain sebagainya. Termasuk sumber daya manusia. Termasuk sumber daya manusia karena mereka tidak biasa mengelola yang luas. Oke. Itulah jadi kita mulai dengan segala macam dinamika. Memang pada awal-awalnya kita sudah sempat menanam jagung sampai 600 hektar. Cuma ya karena baru belajar saat itu, hasilnya tidak terlalu baik. Datang lagi El Nino. Oke. Jadi makin rumit. Tapi ya terus kita kerjakan ya sekarang sudah mulai baik lah. Oke. Untuk di Ciemas sendiri, berapa luas lahan yang sudah dikelola, yang sudah diaktifkan, reaktivasi, tadinya lahan mati, kemudian lahan aktif oleh prajurit? Kalau bergabung dengan lahan kita itu sekitar 700-an hektar sudah bisa kita Sudah bisa dikelola? kelola. Ya. Oke. Komoditas apa saja, Jenderal? Karena kita tadi lihat kan ada komoditas jagung, kemudian juga ada singkong dan hortikultura ya. Kelihatannya memang itu yang diutamakan di sini, Jenderal ya. Ya, memang kita prioritasnya maunya pajale ya, Oke. padi jagung kedelai. Ya, tapi kita lebih dominan di sini jagung. Oke. Kalau sawahnya yang airnya mengalir terus ya ada sekitar 150 hektar lah. 150 hektar. Nah, tapi karena kemarin El Nino, makanya kami berpindah ke singkong. Oke. Kita punya singkong 200-an hektar, target 300 lah sekarang ini. Oke. Nah, sekarang kalau sudah musim hujan lagi, kita mulai lagi, target kita 200-an hektar jagung. Oke. Bicara titik air, Jenderal, tadi kita lihat ada bendungan juga yang sudah dibangun ya, Jenderal ya. Saya sih nggak kaget kalau misalnya bendungan dan irigasi ini dibangun itu dalam komandonya Jenderal. Karena Jenderal ini disebut Jenderal Air. Kalau di NTT, kalau Pak Maruli sudah datang, disebutnya sumber air sudah dekat, begitu ya kira-kira. Nah, bagaimana kemudian Pak Maruli cerita mengenai air menjadi satu hal yang sangat esensial bagi publik, lahan pertanian, bukan hanya irigasinya, tapi juga sebagai sumber penghidupan. Ya, memang perjalanan kami di tentara kan sering latihan di daerah-daerah, daerah terpencil segala macam. Dan memang air bersih tidak ada, dan juga mereka untuk bertani itu tidak ada air. Disitulah saya mulai, waktu saya dan rem itu mulai bendung air, saya mulai jalankan. Waktu berjalan saya sudah mulai banyak akses, saya mulai buka air bersih. Oke. Nah, ternyata ya itu sejalan lah memanfaatkan air itu selain air bersih juga jadi untuk pertanian. Oke. Nah, kebetulan kita sekarang yang tadi saya sampaikan sudah punya banyak teman-teman. Kita bisa komunikasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR untuk membuat bendung-bendung, embung-embung semua itu. Gitu. Nah, kami menawarkan untuk diswakelola dengan masyarakat. Jadi kalau diswakelola dengan masyarakat, upah juga akan di situ. Masyarakat yang mengerjakan juga merasa bahwa ini untuk kehidupan mereka. Betul. Partisipasi berarti. Jiwa sekali. Jadi mereka itu betul-betul mengerjakannya dengan baik. Dan syukur ya kita sudah mendapatkan penilaian baik dari sekitar berapa belas yang kita buat. Semua program ini bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ini tahun ini kita akan lebih gencar lagi di berbagai daerah. Nah, kalau bicara soal ancaman ketahanan pangan, Jenderal ya, pasti ada kaitannya kemudian kita bicara stunting di sana, kebutuhan gizi anak dan lain sebagainya. Karena bicara soal pasokan kan di sana ya, Jenderal. Menurut Jenderal, mengapa begitu penting
seorang prajurit melakukan tugasnya dan perannya mengambil bagian di dalam proyek ketahanan pangan ini, dan utamanya untuk kemudian menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik, spesifik ya, mengentaskan urusan stunting, Jenderal. Memang kalau saya sih berpikir sederhana saja. Jadi masyarakat ini perlu kehadiran pemerintah. Jadi kalau sudah, dulu saya membuat air-air di daerah itu saya tulis semua, negara hadir untuk rakyat. Oke. Ya, Nah dengan adanya itu, dia merasa bahwa oh saya punya negara. betul. Itulah yang akan kita ciptakan, terus kita kasih penyampaian tentang bernegara, yang akhirnya muncul jiwa nasionalis. Itu. Nah di bidang kemiliteran, sebenarnya sampai sekarang kan kita menganut sistem total war, ya, perlawanan semesta. rakyat semesta. Iya. Itu perlawanan rakyat semesta sampai sekarang konsep itu masih kita pegang, sehingga nanti kalau kita bertempur, kita akan bertempur bersama dengan masyarakat. Gitu, sehingga kita harus menciptakan lumbung-lumbung pangan dan juga masyarakat-masyarakat yang berjiwa nasionalis. Saya pikir ini sangat-sangat jadi dasar kita untuk mempertahankan negara. Oke. Jadi nggak bisa dinafikan peran prajurit di sana ya, Jenderal? Ya, prajurit yang memimpin mereka nanti. Prajurit yang memimpin masyarakat, sehingga bisa membuat perlawanannya itu bisa berlarut terus, tidak bisa dikuasai oleh musuh dalam suatu waktu. Dan itu perang berlarut ini juga kita kan sudah ada pengalaman lah, yang seperti perbandingan Ukraine dengan Rusia. Itu 1 tahun lebih, perbandingan persenjataannya 1:20 sekian. Tapi 1 tahun lebih dia tidak bisa lawan, padahal mereka tidak menganut sistem perlawanan rakyat semesta. Kalau kita bikin udah dari awal perlawanan semesta, mungkin kita akan lebih sulit untuk dikuasai. Jadi ini bagian dari teritorial sebetulnya? Bagian dari teritorial itu. Ya. Kok saya bicara soal ini, saya jadi ingat istilah food estate, Jenderal. Ya. Nah, seberapa penting menurut Pak Kasat ya, food estate ini kemudian menjadi bagian yang menyangga kehidupan masyarakat? Ya. Karena hari-hari ini food estate begitu banyak menjadi perbincangan dan banyak menjadi sorotan. Ya, itu memang salah satu program pemerintah ya. Kalau memang food estate yang dilakukan selama ini, itu biasanya dalam suatu tempat yang sangat luas. Nah, kami mencoba mengatasi daerah-daerah yang terpencil seperti ini. Yang mungkin lahannya 1.000, 2.000, berapa ratus. Itu yang coba kami bantu untuk mendampingi program besarnya food estate pemerintah. Karena kalau program yang seperti kami ini yang tarafnya mungkin bisa dianggap kecil dibandingkan food estate, tapi efeknya kepada suatu daerah cukup besar. Sebetulnya prinsipnya sama ya, Jenderal ya? Iya, karena ini yang dibangun memang skala kecil tapi langsung kena ke masyarakat. Kalau pemerintah kan lebih kepada PSN, proyek strategis nasional ya, lebih masif dan lebih besar ya. Dengan mekanisasi dan lain sebagainya. Kalau kami kan mekanisasi terbatas lah. Tapi selama itu dijalankan, sesungguhnya itu betul-betul diperlukan. Saya yakin ini akan lebih merata nantinya. Jadi kalau udah satu tempat saja, ya di pinggir-pinggir seperti ini kan nggak bisa bekerja. Termasuk pemberdayaan sumber daya manusia yang menjadi bagian dari, Anda bisa cerita kepada kami bagaimana masyarakat berpartisipasi dan dilibatkan? Ya, memang di samping memang untuk ketahanan pangan, mereka juga butuh kehidupan seharian. Jadi mereka juga butuh pekerjaan yang bisa mereka yakini bahwa pekerjaan ini bisa sampai ke hilir. Kan bisa ada lahan, bisa ada bibit, bisa ada pupuk, bisa ada orang yang menampung. Itu yang penting sebetulnya. Nah, kita coba masuk di situ, merangkaikan semua program pemerintah yang sudah ada sebetulnya. Tapi keterbatasan personil di pemerintah, keterbatasan untuk menguasai wilayah, itu kebetulan kami punya. Jadi sekarang kami merangkaikan semua program-program itu. Lahan di sini ada asistensi dari pertanian di bidang peternakan. Ada asistensi di bidang pertanian tergantung apa yang kita tanam. Ada dukungan bibit dan pupuk. Ada untuk dukungan air. Ada juga dari program dari pupuk untuk karbon kredit.
Iya. Itu yang terus kita gabung semua di sini. Nah sekarang kita sudah punya akses semua ini, diharapkan ini jadi pilot projectnya program pertanian yang akan kita nanti jiplak di mana-mana nih. Gitu rencana kami. Makanya kami mengadakan rapat koordinasi para asisten teritorial seluruh Kodam Rakernis ya? untuk lihat di sini. Lihat di sini. Langsung di lokasi, langsung di lapangan. Betul. Mereka sebetulnya tidak seperti awal kami dulu. Kami dulu meraba-raba kan, Betul. menghubungi sana, menghubungi sini. Nah sekarang semua tadi kan lihat sendiri Betul. bahwa dari pertanian hadir, dari KKP hadir, dari pupuk Kaltim hadir, pupuk Indonesia hadir, dari para pengusaha sapi Iya. ini hadir semua di sini. Pak Kasat, saya harus bergeser isu ini Pak Kasat, karena tantangan yang dihadapi oleh Pak Kasat dalam jabatan sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat hari-hari ini tidak mudah. Kalau tadi disebutkan ancaman ketahanan pangan di tengah tantangan iklim yang saat ini memang berubah-ubah gitu ya. Ini juga bicara soal iklim politik yang hari-hari memanas Pak Kasat. Iya. Pak Kasat pernah bayangkan tidak ada dalam posisi yang saat ini? Pak Kasat barangkali bisa cerita mengenai menjadi seorang Kasat di tahun politik. Andai kata kemudian ada bawahan atau prajurit yang menyimpang dari arahan Pak Kasat, yang mengambil bagian dalam upaya pemenangan paslon tertentu misalnya, melanggar batas-batas yang sudah ditentukan dan lain sebagainya. Apa tindakan yang akan diambil oleh Pak Kasat?